Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Sehat RSUD Kota Bogor semua. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi dalam acara podcast kesehatan. Tema hari ini tentang autis dan sekolah. Nah, pasti Sobat Sehat semuanya penasaran nih, kenapa sih yang dibahas tentang autis? Karena tanggal 2 April kemarin itu memperingati World Autism ya, atau Hari Autis Internasional. Bukan tentang penyakitnya, tapi kita tidak bisa dibilang autis itu penyakit, kenapa nanti kita bahas ya. Bukan tentang autisnya, tapi bagaimana kita sebagai masyarakat atau bagaimana masyarakat bisa menerima teman-teman atau orang-orang yang penderita autis. Hari ini sudah hadir narasumber kece kita, Dr. Adila Zakiyati, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam, maaf lahir batin Dita. Sama-sama. Oh ya, aku belum perkenalkan diri ya. Takutnya teman-teman lupa. Nama aku Dita. Saya di sini sebagai dokter di RSUD Kota Bogor. Apa kabar dok? Sehat? Alhamdulillah. Kayaknya habis cuti nih, seger ya. Kayak wajah muda. Kalau udah fresh gini siap berbagi macam-macam nih tentang kita. Nah, pasti teman-teman nanya nih, kok autis sama dokter rehab medik, kenapa nggak sama dokter anak atau mungkin sama psikolog? Jadi dokter rehab medik ini merawat atau memiliki ilmu yang dari ngurusin anak yang bayi baru lahir bahkan sampai lansia, termasuk anak-anak. Nah, mereka ini autis itu teman-teman tahu nggak artinya apa? Jadi autis ini adalah bukan sebuah penyakit yang diobati sama kayak darah tinggi atau kayak diabetes ya. Jadi autis ini adalah kumpulan gejala, benar dokter? Nanti kalau misalnya aku koreksi ya dok ya. Kumpulan gejala, makanya disebutnya spektrum karena dia ini ada beberapa gejala, ada beberapa karakter yang bisa dilihat dari autis ini. Dan dia ini bukan diobati, tapi bagaimana kita itu bisa meningkatkan kualitas hidupnya agar dia bisa berinteraksi sosial sama seperti teman-teman lainnya. Jadi, dokter rehabilitasi medik ini berperan untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Salah satunya adalah dalam hal berinteraksi sosial, atau kalau anak-anak kan seringnya berinteraksi sosial itu di sekolah. Nah, terutama dalam hal sekolah ini, bagaimana dia bisa berinteraksi sosial, berkomunikasi, atau penerimaan terhadap pelajaran. Nah, dokter Adila, untuk autis sendiri nih, kita pengen tahu artinya autis itu apa? Sebenarnya autis itu kita bilangnya memang bukan penyakit, tetapi mereka memiliki keistimewaan atau anugerah di dalam otak mereka untuk sebenarnya ada kesulitan dalam proses interaksi komunikasi sosial dan bagaimana cara regulasi dirinya juga beda dan bagaimana cara beradaptasi dengan lingkungan. Dan kadang-kadang karena dia memiliki tantangan, aku nggak bilang hambatan ya, memiliki tantangan pada interaksi sosial, biasanya yang menjadi keterbatasan mereka adalah komunikasi. Tapi tidak selalu anak-anak atau dewasa dengan autis itu tidak bisa bersuara atau tidak bisa berbincang. Cuma mereka seringkali lingkaran komunikasi mereka menjadi tidak berbentuk link circle gitu loh. Jadi kalau misalnya kita bilang ekspresif reseptifnya tuh kayak kurang nyambung kayak gitu. Jadi kalau aku bilangnya mereka ada termasuk golongan anak-anak atau dewasa yang neurodivergent atau mereka memiliki diversifikasi otak yang sedikit istimewa dibandingkan dengan orang tipikal. Ya. Dan nggak ada kata-kata normal ya, aku bilangnya selalu tipikal, atipikal. Karena kalau misalnya normal berarti semua orang tuh harus sama dong. Tapi kalau tipikal ya rata orang dengan rata yang bukan rata kayak gitu. Oke. Jadi kalau bisa kita bahasa awamkan sedikit, mungkin terlihat berbeda. Ya, terlihat berbeda dengan anak-anak pada umumnya. Mungkin kalau misalnya kalau misalnya berinteraksi, kalau anak pada umumnya dia tertawa, ini tidak. Atau tertawa juga sih. Dia bisa cuma ketawanya itu mungkin mereka konteks ketawanya ya karena orang lain ketawa, mereka ketawa. Kayak gitu, bukan kayak dia ngerasa sesuatu yang happy atau sebenarnya bisa kongruen dengan feelings atau emosinya dia.
Tadi aku tertarik dengan regulasi dok. Hmm. Kalau misalnya kan anak-anak tuh sebenarnya belum bisa tuh dok meregulasi emosinya. Pada dasarnya kayak tantrum. Mungkin saya sobat sehat juga sering ya lihat anak-anak tantrum. Nah itu bagaimana kita bedainnya dok? Kalau misalnya kita ngelihatnya adalah apakah si anak ini sangat mudah tercetus si tantrumnya atau enggak. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tantrumnya pada kondisi yang sebenarnya tidak terdeteksi. Misalnya nih, kalau misalnya anak-anak tantrum normalnya, maksudnya tipikalnya pada saat usia 2 atau 3 tahun kalau misalnya nggak diberi mainan atau misalnya nggak mendapatkan sesuatu yang dia mau gitu. Sedangkan pada konteks anak-anak yang neurodivergent ini, kalau misalnya lampunya satu nggak nyaman buat dia, itu dia bisa juga meltdown atau tantrum tersebut. Gitu. Atau misalnya perubahan sensasi yang ada di sekitarnya yang membuat dia tidak konsisten di dalam dirinya dia juga akan membuat dia gelisah. Jadi pemicunya itu kadang tidak bisa kita duga ya dok ya untuk tantrumnya. Tidak mesti sesuatu misalnya nggak dikasih handphone atau tidak dikasih sesuatu yang dia mau, tapi hal-hal yang kadang kita nggak bisa menerka gitu ya dok, apa yang bikin dia tantrum. Terus kemudian aku baca nih dok, autis sendiri tuh banyak tipenya, kan dia tuh spektrum ya dok, artinya luas. Ada yang tipe ringan, sedang, berat atau bagaimana dok? Sebenarnya kalau kita bilangnya ada levelingnya. Level 1, 2, 3 kalau berdasarkan pemeriksaan ada pemeriksaan yang memang spesifikasi atau sensitivitasnya paling besar yaitu ADOS. Jadi memang pemeriksaan untuk Autism Diagnostic Observation gitu. Nah, kalau dari situ dia ada levelingnya. Hanya saja kalau misalnya tidak memakai leveling, biasanya aku selalu memakai high function atau low function. High function dia sebenarnya yang anak ini bisa berfungsi nih, maksudnya bisa mendekati anak-anak tipikal, mungkin dia bisa berkarya, bisa dididik segala macam. Sedangkan kalau yang low function umumnya dia cenderung yang IQ-nya di bawah rata-rata, non-verbal dan cenderung tidak bisa fungsional kayak misalnya harus dengan dukungan oleh orang sekitarnya. Jadi ketika seorang ibu atau ya orang tua lah membawa anaknya ke dokter misalnya, dokter punya ADOS itu. Kalau ADOS aku nggak punya di sini, aku punya di tempat lain. Jadi artinya pemeriksaannya itu cukup. Pemeriksaaannya jadi kayak yang paling penting aku pemeriksaan banyak. Cuma kayak misalnya biasanya kalau di rumah sakit aku akan pakai observasi aja gitu. Observasi aku ini kayaknya ke arah sana kayak gitu. Dan aku pakai ada namanya tabel lingkaran komunikasi gitu Nah, di dalam tabel lingkaran komunikasi itu ada kemampuan reseptif dan kemampuan ekspresifnya aja. Reseptifnya itu tidak dilihat kayak misalnya, kamu paham omongan aku, enggak. Tetapi apakah kamu bisa kontak mata, apakah kamu bisa attend atau hadir pada saat aku ngomong, terus kamu bisa memiliki auditory memory terhadap pernyataan aku dengan satu dengan yang lainnya, tidak mengeneralisir sesuatu. Reseptifnya kayak gitu. Ekspresifnya bahkan selain kamu bisa ngomong lancar, apakah kamu bisa mimicking orang lain, bahasa tubuh kamu tuh juga kayak luwes kayak gitu, dan kamu bisa menjalin chemistry dengan orang lain, itu juga ekspresif kita. Jadi bukan hanya kayak bisa cus atau misalnya bisa kontak mata dengan lama, itu nggak hanya kayak gitu. Jadi kadang kan ada orang tua yang mungkin tidak aware nih sama kondisi anaknya, atau malah bertanya-tanya, ini anak saya autis nggak ya gitu. Nah, hal simpel apa yang bisa mereka lihat dalam keseharian di rumahnya? Pertama adalah kalau anak-anak dengan spektrum cenderung dia sangat super konsisten. Artinya? Sangat istiqomah. Salah. Sangat istiqomah itu jadi kayak misalnya jadwalnya segitu, diubah segitu, dia nggak akan bisa diubah sedikit pun. Jadi nggak fleksibel ya? Memang dia ya istiqomah banget. Dan kesulitan itu yang pertama. Yang kedua adalah dia kesulitan untuk memahami dinamika sosial. Kayak misalnya ada konflik sedikit, dia nggak paham, atau misalnya ada konflik sedikit, mungkin dia jadi kayak menarik diri, tapi dia juga nggak tahu ini tuh sesuatu yang harus aku respon atau nggak respon kayak gitu. Kemudian yang ketiga biasanya kalau misalnya untuk kayak menenangkan dirinya, kecenderungannya ada steaming atau ada seduh.
Steaming itu kayak misalnya gerak-gerakan kayak flapping, atau misalnya dia tiba ngoceh-ngoceh yang berulang-ulang, atau misalnya tiba-tiba dia bersenandung atau segala macam, atau tiba-tiba dia ngejeduk-jedukin kepala, atau dia bergerak ke sana kemari, atau enggak ada seduh. Seduh itu kayak bukan aslinya kan, kalau seduh itu kan pura-pura kalau mana. Biasanya kayak ada seduh orgasm, kayak dia ngegesek-gesekin perut atau ngegesek-gesekin alat kelamin ke satu tempat kayak gitu untuk ngeregulasinya dia. Atau dia juga misalnya fase oralnya yang seharusnya udah nggak ada masih ada, jadi kayak dia ngegigit-gigit sesuatu, ataupun dia juga kelihatan, atau kita bilangnya sense of self, atau bahasa tubuhnya dia itu nggak jelas. Kayak misalnya kalau misalnya anak-anak yang tipikal, dia kecenderungannya aku bisa ngebaca nih, oh kamu kapan kenyang, kapan lapar. Tapi biasanya mereka kayak craving terhadap air minum banyak, kayak sampai ada yang minum 1 galon kayak gitu ya, atau makan terus-terusan, dan kayak craving terhadap sesuatu aja gitu, bisa gigit-gigit mainan sampai mainannya robek kayak gitu. Itu sebenarnya bisa dilihat di usia berapa sih dok, yang paling early, apa yang paling dini? Kalau anak yang di bawah 1 tahun, biasanya aku ngelihatnya memang dia tidak tersenyum, atau respon senyumnya itu ambigu gitu. Oh nggak bisa bayi kita lihat, kalau misalnya kita lihat dideketin dengan, apalagi kalau misalnya sama ibunya dia senyum ya, tapi dia bisa jadi dia senyum tapi senyumnya tuh nggak menghilang. Biasanya kalau misalnya anak dideketin sama ibunya, dia senyum, ibunya pergi nangis gitu atau gelisah gitu. Nah itu tidak tampak di situ biasanya, karena bahasa komunikasi awal itu ada si nonverbal itu. Yang pertama, yang kedua adalah seringkali di 1 tahun pertama orang tua itu nggak bisa memahami konsep nyaman dan nggak nyamannya si anak. Jadi kayaknya anaknya gelisah terus, dan seringkali juga tampak si anak ini delay, keterlambatan, bisa keterlambatan motorik atau segala macam. Nah umumnya kalau dari beberapa pengamatan mentor-mentor aku nih, itu tuh anak-anak autism itu cenderung asimetri gerakannya, kayak kanannya lebih lemah dibandingkan kiri, padahal sebenarnya nggak ada gangguan motorik segala macam. Jadi sering jatuh, clumsy gitu. Tapi kalau misalnya tidak ada kayak kelainan neurologis itu bisa jadi. Tapi biasanya delay sih, keterlambatan. Berarti keterlambatan motorik. Komunikasi udah kelihatan kan tadi? Udah kelihatan, itu juga salah satu gejalanya. Kontak mata sih dok yang paling ini. Kan seorang bayi juga sudah mulai ada kontak mata sama orang tua, terutama ibunya ya. Kayak gitu, misalnya dari bayi, tadi anak-anak sudah kelihatan. Kalau misalnya ada seorang anak bilang, dia fokusnya kurang, entah dia di sekolah atau terhadap sesuatu, itu bisa juga dibilang salah satu gejala. Bisa, tapi belum tentu. Kan bisa jadi dia ADHD, atau misalnya memang dia gangguan sensori, atau misalnya yang lainnya gitu. Jadi belum tentu sih. Tapi memang anak-anak spektrum memang kecenderungannya ada gangguan fokus, tapi tidak pasti kelihatan banget sih bedanya. Gitu. Nah tadi udah kita bicara tentang gejala-gejala awal yang mungkin orang tua bisa lihat, atau mungkin kalau misalnya teman-teman yang punya keponakan, sepupu terus bisa melihat kondisi-kondisi tersebut nih, bisa dievaluasi untuk ke dokter. Nah kemudian setelah dievaluasi, kita pasti berlanjut ke anak-anak usia sekolah nih dok. Nah kalau untuk sekolah ini para orang tua bingung, sekolah yang apa nih yang cocok? Apakah kita harus menentukan tipe si spektrumnya ini tipe apa, kemudian baru beranjak kita pilihan sekolahnya apa, atau bagaimana? Sebenarnya yang kita lihat adalah tujuan orang tua itu masukin ke sekolah tuh apa? Nah, tujuan kamu masuk ke sekolah apa? Biar pinter. Biar bisa main. Kalau sebenarnya kalau anak-anak yang fungsi tinggi itu anaknya cukup pintar. IQ-nya gitu. Tinggi dari IQ-nya? Enggak, IQ-nya normal rata-rata. Normal. Nah, tinggi ada yang memang spektrum yang kayak Asperger, ada spektrum autis yang Asperger. Nah, hanya saja kesulitan dari mereka biasanya tuh kalau misalnya orang tua datang ke aku, kenapa mau disekolahin gitu, biar dia bersosialisasi, biar bisa main sama teman-temannya, biar main bisa sama teman sebayanya. Mungkin kalau misalnya sama teman sebayanya itu akan lebih gampang. Sebenarnya yang paling susah saat sekolah itu bukan pembelajarannya tapi sosialisasi.
Iya. Karena ada konflik di situ, bagaimana aku bisa sharing di situ, bagaimana aku bisa interaksi dengan nyaman dengan orang lain kayak gitu ya, atau misalnya aku bisa hadir bersama orang itu, bermain bersama. Nah itu susah, dan kadang-kadang mereka pilihannya adalah mereka frustasi, tantrumnya karena seperti itu, karena mereka tidak siap, atau mereka jadi cenderung kayak menarik diri atau dipaksakan untuk terjun dengan sosialnya itu. Nah, itu paling susahnya di situ. Nah, jadi sebenarnya kalau aku akan melihatnya, dia siap nggak untuk masuk ke lingkungan sosialnya. Kalau misalnya dia orang tuanya memaksa atau insist untuk sekolah, berarti aku pilihannya dia dengan carers, guru pendamping, atau non carer kayak gitu. Berarti kalau aku baca nih dok, kalau tipe-tipe tahap bertahap ya, tipe-tipe sekolahnya. Apa kita misalnya kalau harus ke homeschooling dulu? Itu sebenarnya preferensi, tapi aku juga harus lihat dari kapasitas anaknya. Berarti kita harus tahu dia itu spektrum yang tipe apa dulu. Gitu. Kalau spektrum yang seperti apa dok yang bisa kita gabung ke sekolah formal? Pertama adalah sebenarnya secara fungsional dia udah oke. Dan kalau aku akan bilangnya setidaknya 3 hal, yaitu makan, minum, tidur, dia tidak menjadi masalah. Karena kan sekolah itu umumnya pada pagi hari, penjadwalan di rumah jadi kacau, misalnya harus bangunin pagi atau sekolahnya jauh, dia harus digeret dari. Nah itu kan itu juga akan berdampak. Karena kalau misalnya tidurnya dia kacau, yang terjadi adalah ritme otaknya juga kacau, ritme hariannya juga kacau. Nah kalau makannya kacau atau makannya cenderung kayak depending terhadap orang lain, atau misalnya dia tidak nyaman dengan variasi makanan yang lain, ini juga akan membuat dia akan tantrum di sekolah. Terus kemudian toileting itu kan sebenarnya berkaitan juga dengan batasan diri dia dengan gender lain gitu loh. Misalnya dia cewek, terus guru pendampingnya cowok, kan nggak mungkin juga dicebokin. Nah itu juga sebenarnya dia harus mengetahui batasan-batasan. Yang paling penting 3 itu sih, 3 utama itu. Oh kalau misalnya dia 3 utama itu kayak udah beres, aku pilihannya adalah kalau misalnya dia masih cenderung kayak belum bisa berbaur, berarti dia butuh guru pendamping. Tapi kalau misalnya dia bisa berbaur, kita lihat perbandingan murid dengan gurunya di sekolah itu berapa. Nah idealnya pada saat misalnya di sekolah inklusi itu adalah at least 1:3. Kalau inklusi itu apa dok? Inklusi itu sebenarnya sekolah yang bisa menerima anak berkebutuhan khusus. Biasanya tuh ada perbandingan kan. Misalnya dari sekolah ini 20 yang diterima, inklusinya cuma 2. Berarti dia ada guru pendamping khusus? Ada guru pendamping khusus. Kalau nih dok ada orang tua yang mungkin aku kayaknya khawatir nih kalau anak saya berinteraksi dengan teman-temannya nanti malah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya pengen homeschooling aja yang penting anak saya belajar bisa pinter lah ini gitu. Menurut dokter gimana kalau ada orang? Makanya tadi target sekolahnya mau apa, dan kita lihat kapasitasnya seperti apa. Dan sebenarnya kalaupun misalnya dia verbal, kita bisa ngelakuin tes IQ ke dia, ataupun kita juga bisa kalau misalnya dia tidak verbal, ada tes IQ yang sebenarnya tidak memenuhi verbalisasi dirinya dia gitu. Jadi kalau misalnya kita tes IQ tapi verbalnya dihitung kan berarti kan dia akan terjun ayub kan gitu. Jadi aku harus melihat dulu kondisi-kondisi tersebut. Jadi intinya harus diassess atau dinilai dulu sama dokter biar nanti dipilihkan rekomendasi sekolah yang pas untuk apa, menyesuaikan dengan niat dari orang tuanya. Berlanjut ke pertanyaan dari netizen yang pertama. Halo dokter, apa sih yang menyebabkan anak bisa terkena autis? Apakah bisa kita sebagai orang tua melakukan pencegahan pada saat masih dalam kandungan, dan membedakan dengan Down syndrome itu apa? Ya. 4 tahun yang lalu penelitian terbaru adalah autis itu salah satu gangguan autoimun gitu. Oke. Jadi sebenarnya autoimun pada otak gitu loh. Nah jadi kita nggak tahu nih kalau misalnya autoimun berarti kan bisa karena kayak toksin, alergen atau polutan segala macam. Yang pertama. Yang kedua sebenarnya anak-anak autis itu juga terlahir dari ibu yang diabetes. Kecenderungannya bayi diabetes gitu, bayi yang lahir dari ibu yang diabetes itu bisa kecenderungannya ke arah autis, atau juga sebenarnya sperma yang tidak sehat gitu, mungkin dari
dari dia berjuta-juta sperma yang masuk ya ke ibunya, mungkin ya memang spermanya memang gen autis, dan makanya juga yang terjadi perbandingan anak autis laki-laki itu lebih banyak dibandingkan perempuan gitu. Nah terus kemudian yang keempat adalah anak itu memang terlahir sebagai autis, memang dia punya kromosom autis gitu, dan setelah diteliti juga ternyata kromosom anak autis ini beragam, makanya spektrum. Karena jadi kita nggak bisa kayak definite ini loh gejalanya, enggak gitu, karena kita jadi kayak luas banget kan variasinya. Itu yang sebenarnya 4 hal tersebut yang bisa menjadi pertimbangan kita apa yang menyebabkan autis. Nah kalau misalnya anak-anak yang kecenderungannya kayak oh ini misalnya gadget itu bisa berperan terhadap autism atau enggak, penelitiannya ada penelitian 3 tahun yang lalu, ada penelitian bahwa anak-anak yang terpapar gadget lebih cepat dan lebih lama itu memiliki karakteristik otak seperti anak autis, karena dia jadi kayak dopamin rush di otaknya tuh lebih banyak, dan anak-anak autis tuh memang dopamin rush banget gitu. Hanya saja perbedaannya apa? Kalau misalnya dengan tadi kalau anak-anak yang karena gadget tuh autism like. Nah, tapi kalau misalnya anak-anak yang autism like di treatment, dia itu lebih cepat reaktif terhadap treatmentnya, intervensi, dibandingkan anak-anak yang spektrum gitu. Walaupun sebenarnya dampak dari gadget masih ada. Gitu. Kalau ngomongin genetik, tadi kan ada yang genetik kromosom, berarti ini genetik ada turunan gitu? Ya, jadi sebenarnya yang dikatakan adalah kalau misalnya ayahnya ada autismnya, kemungkinan dia sekitar 5-7% anaknya bisa kena. Tapi kalau siblings itu 2-3%. Tapi kalau twins dia lebih besar. Kalau kembar lebih besar. Intinya ada pengaruh genetik di sini. Nah, tadi pertanyaan yang keduanya, pencegahan dok saat di kandungannya. Berdoa. Ya intinya sih harus sehat ya dok ya. Iya. Untuk pemeriksaan kandungannya juga mungkin harus ini sudah ranahnya. Sebenarnya nggak akan bisa dideteksi sih. Kenapa? Karena tapi kalau misalnya aku suka ngelihat, oh anak-anak autism ini seringkali dia kalau misalnya kita lagi USG overreaktif atau misalnya underreaktif. Kalau misalnya kita lagi geserin USG gitu, terus jadi kayak wah. Oh sudah mulai ada respon? Kadang-kadang ada. Aku pernah lihat kayak gitu sih. Cuma itu tuh kayak sedikit sih penelitiannya. Nggak selalu tapi ada. Ada gitu. Menarik juga ya dok. Tadi perbedaannya sama Down syndrome dok? Jauh ya. Anak-anak Down syndrome, kan Down syndrome itu trisomi kan? Iya. Tapi penelitiannya 20% anak Down syndrome itu bisa kena autis. Bisa kena autis, Jadi kayak double, jadi ada Down syndrome ada autis. Di sini ada pasien aku 2 autism dengan Down syndrome. Iya. Kalau autis kan lebih ke perilakunya ya dok. Kalau misalnya sebenarnya autisme itu penelitiannya lebih banyak ada gangguan di talamus. Di bagian otak namanya talamus. Sedangkan kalau Down syndrome kan memang dia ada sisipan dari si kromosomnya. Pertanyaan kedua, halo dok, izin bertanya lalu terkait anak yang autis, apakah harus di sekolah luar biasa agar lebih terfokus atau sekolah normal agar mereka terbiasa bersosialisasi dengan anak lain? Kayak menarik nih, soalnya yang kita tahu nih, aku cuma dulu dengarnya cuma ada SLB, sekarang tuh udah ada inklusi dan lain-lain. Pertanyaan bagus. Masalahnya adalah beban guru PLB pendidikan luar biasa itu tuh sangat besar Dit. Bayangin kamu 4 tahun sekolah tapi kamu harus menangani semua anak neurodivergent, mau ADHD, Down syndrome segala macam itu dalam satu sekolah. Dan menurut aku tuh aku sebenarnya aku jadi kayak empati banget ya sama guru-guru pendidikan luar biasa. Jadi kayak mereka tuh jadi kayak trial and error gitu, trial and error pada saat menghadapi si anak tersebut. Nah yang terjadi adalah kalau misalnya kalau di Indonesia tuh kalau nggak salah belum ada yang dalam satu sekolah tuh hanya autis tok atau hanya kayak yang intellectual disability tok atau misalnya Down syndrome tok. Biasanya tuh mereka satu kelas ada Down syndrome. Sekarang udah mulai dipisah tuh, Down syndrome sendiri satu kelas, kayak ID sendiri satu kelas, autis sendiri satu kelas. Hanya saja anak-anak autis itu seringkali dia akan mengeneralisir segala sesuatu dan kadang-kadang dia jadi kayak ngikut.
gitu. Jadi kayak adaptasi dengan lingkungannya. Nah, tergantung paparannya seperti apa kayak gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau di SLB itu masih sebenarnya ada kurikulum yang dibentuk oleh Diknas. Jadi sebenarnya aku kasihan sih. Sebenarnya yang terjadi adalah anak-anak yang semuanya neurodivergent tuh yang paling penting adalah dia fungsional dan mau kita arahin kemana sih fungsionalnya gitu. Nah, jadi apa sih pertanyaan? Antara SLB sama sekolah formal dong. Sekolah formal ada dua sekarang, konvensional dan inklusi. Nah, dan di Indonesia tuh nggak ada sekolah special school. Nah, special school tuh sebenarnya mungkin kalau di Indonesia kayak SLB, tapi enggak. Special school itu memang ini anak-anak yang punya potensi untuk kayak fungsional di masyarakat, nanti mereka akan garap di situ. Nanti ada SLB-nya sendiri kayak gitu. Nah, kemudian tadi ada konvensional. Sekolah konvensional ya mungkin SD negeri, yang SD menerapkan kurikulum Diknas segala macam, mungkin kurikulum Merdeka segala macam. Nah, hanya saja sekarang sekolah konvensional itu dia wajib menerima anak-anak atipikal. Jadi gurunya kan tidak dipersiapkan kan? Iya. Jadi mereka juga nggak pakai target akademis. Jadi tapi memenuhi kriteria untuk si anaknya nggak sebenarnya? Enggak. Jadi masuk aja. Yang paling penting sekolahnya tetap dapat kredensial dari Diknas. Tapi akan disamakan nanti penilaiannya dan lain-lain dengan anak-anak. Kalau aku berdasarkan pasien-pasien aku ini tuh nggak disamain. Jadi kayak misalnya kelas 6 mereka juga kayak masih ngerangkai dot to dot kayak gitu. Jadi kesannya kasihan banget sih menurut aku. Nah, yang terakhir adalah sekolah inklusi. Nah, sekolah inklusi itu sebenarnya sekolah yang biasanya dia jumlahnya lebih sedikit daripada sekolah negeri. Dan dia menerima anak-anak inklusi dengan perbandingan kayak misalnya 1:3, 1:5 segala macam, dan biasanya ada guru pendamping untuk anak-anak inklusi tersebut. Nah, mereka sebenarnya pengen memetakan bahwa anak ini tuh harus masuk ke dalam market masyarakat. Nah, itu tepat atau enggak? Sebenarnya sih nggak ideal juga sih Dit kayak gitu. Jadi sebenarnya yang paling ideal adalah si anak ini tuh kita akan sekolahkan di sekolah yang sebenarnya emang buat mereka aja gitu. Kenapa? Karena nanti kita akan bertahap nih memasuki masyarakatnya, jangan kayak dijeblosin dimasukin ke jurang. Karena yang terjadi adalah mereka akan tadi istiqomahnya kemana nih gitu. Jadi kita istiqomahnya kita kayak desensitisasi ya, pelan-pelan kita ajarkan, kita masukin apa yang bertahap gitu, supaya nanti nggak jadi badai informasi di diri mereka. Jadi kalau aku boleh menarik kesimpulan, sebenarnya SLB yang kita kenal ini sebenarnya kalau boleh dibilang kurang ideal. Iya, aku sih pengennya supaya pemerintah juga kayak aware ya terhadap hal ini. Kasihan sih sebenarnya, karena guru-guru PLB itu harus bisa braille, harus bisa baca isyarat, harus bisa nenangin anak autis, harus bisa ngeregulasi anak-anak. Terus kamu bebannya berat banget nggak sih? Iya. Gitu. Nanti ya kasihan semuanya sudah. Iya. Jadi kalau misalnya harus pilih SLB atau formal, ya kembali lagi bawa ke dokter Adila biar dinilai dulu anaknya bagusnya sekolah yang seperti apa ya gitu. Oke, pertanyaan ketiga, apakah ada hubungannya dok pemberian gadget dengan terjadinya autis, diagnosis paling dini untuk minimal usia berapa? Tadi sempat dibahas sedikit. Iya, jadi sebenarnya gadget itu bikin dopamine rush, apalagi otak anak-anak itu masih sprouting gitu loh, kayak masih belum nyambung antara saraf satu dengan saraf yang lainnya. Jadi kalau misalnya kita kasih cahaya, kita kasih tontonannya itu terus menerus, apalagi repetitif, yang terjadi adalah mereka tuh jadi kayak koslet gitu loh. Yang terjadi adalah mereka tuh jadi kayak craving terhadap hal tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua adalah semakin kecil layarnya, semakin kecil juga orientasi mereka terhadap ruang geraknya. Makanya mereka jadi nggak paham kiri kanan, atau mereka jadi nggak paham sekitarnya. Makanya kadang-kadang mereka jadi nggak konsen terhadap sekitarnya gitu. Nah, apakah itu nanti akan berdampak kayak misalnya gadget pasti anaknya autis? Ya tergantung. Tapi semakin lama misalnya lebih dari sejam sehari, idealnya tuh sama sekali tuh not at all sampai 3 tahun pertama. Semakin lama ya mereka akan sangat mendekati ke arah otak autis tersebut. Tadi aku bilang ya, bedanya autism like syndrome sama spektrum autis. Iya, ya aku tuh ya
pernah ikut nih di polinya Dokter Adila, ada seorang pasien yang anak itu karena gadget terus, dia itu tidak perhatian sama suara selain suara gadgetnya. Suatu saat anak itu dipanggil sama orang tuanya, siapa misalnya Fulan misalnya, itu dia nggak sampai aware sama panggilan ibunya, tapi dia hanya perhatiin gadgetnya. Itu juga salah satu autism like gitu dong. Tapi kalau misalnya dia memang maksudnya tidak reaktif terhadap intervensi, berarti kita masukin spektrum. Oh, itu udah masuk spektrum. Artinya keluarga, orang tua ya terutama harus bisa langsung aware, kemudian segera di treatment ya dok. Kalau dibiarkan dan tidak sadar dengan kondisi-kondisi seperti itu, nanti akan berkepanjangan dan akan jadi sulit penanganannya. Yang selanjutnya, dok, bullying adalah risiko nyata pada lingkungan sekolah saat ini. Apakah ada strategi yang menurut dokter bisa membantu orang tua untuk pihak sekolah dalam mencegah bullying sekolah? Ini sebenarnya agak keluar judul, tapi mungkin di sini dalam konteksnya bullying pada anak autism mungkin, atau secara general ada kayak boleh. Bullying pada anak spesial ini tuh banyak gitu. Bukan hanya dari murid ke murid, bahkan dari guru ke murid, dari orang tua anak lain ke murid. Nah itu sebenarnya kadang-kadang tuh aku ngelihat isi pertama adalah aku harus siapin orang tuanya. Bu, siap anaknya sekolah nggak? Kayak gitu. Dan sebenarnya kalau misalnya orang tua itu siap anaknya disekolahin, aku akan menyarankan orang tuanya terlibat dalam kayak forum orang tua siswa di pulau, mungkin kayak dia jadi pengurus segala macam loh. Dengan alasan apa? Supaya mereka tahu POV dari setiap orang tua dan POV dari guru. Itu yang pertama. Yang kedua adalah aku mendengar dari satu sekolah bahwa ini teman istimewa kayak gitu loh. Jadi sebenarnya kalau kamu nih dikenalin kamu teman istimewa, itu sebenarnya kalau sebagai orang tuh kok jadi saya sedih gitu loh, Dit. Bukan, aku sedih kenapa? Kesannya kayak anakku tuh jadi kayak beda dengan anak yang lainnya gitu. Dan aku tuh justru sebenarnya yang terjadi adalah bagaimana kita mengedukasi anak-anak sekolah, teman-teman sebayanya untuk berkomunikasi dengan dia. Kayaknya dia punya cara khusus nih buat ngobrol kayak gitu, atau misalnya cara khusus buat bermain kayak gitu loh. Jadi bukan kayak istimewa, ya udah berarti bu guru aja yang nanganin kayak gitu loh, kayak gitu. Dan yang ketiga adalah seringkali kayak misalnya anak itu, aku ngerti banget kalau misalnya orang tua itu nyekolahin nanya tentang sekolah, bisanya juga karena mereka juga butuh waktu me time atau our time, kayak parentsnya butuh waktu berdua atau segala macam. Yang terjadi ya udah, yang penting anaknya sekolah terus gue bisa bebas. Sebenarnya nggak kayak gitu juga sih, justru sebenarnya itu malah bikin pressure buat guru-guru sih. Yang terjadi mereka jadi kerasa orang tuanya juga kayak gitu, ya gue juga kayak gitu loh. Jadi menurut aku tuh jadi nggak fair buat si anak tersebut gitu. Dan yang paling susah bullying itu tuh bukan hanya sifatnya verbal, bukan sifatnya fisik, tapi bullying itu sifatnya juga visual, kayak tatapan orang kayak gitu. Sebenarnya bullying kan gitu. Dan itu sebenarnya kita tuh juga harus mempersiapkan hal tersebut. Dan makanya aku bilang segala sesuatu yang berubah di sekitar anak-anak tersebut itu tuh akan berdampak pada anak tersebut. Kayak tantrumnya kok jadi nggak jelas sih. Kadang-kadang dia kayak ngerasain vibrasi kita aneh aja tuh, ya dia bisa nggak sadar. Mempersiapkan diri itu tidak hanya orang tua atau lingkungan sekitar, tapi si anak juga dipersiapkan. Betul. Apa dikasih pengertian itu bisa? Enggak sih sebenarnya, kayak adaptasinya pelan-pelan, nggak langsung dilepas, atau misalnya ini temannya seperti apa kayak gitu. Dan kita juga kayak mengedukasi temannya bagaimana kayak nanti ke dia seperti apa kayak gitu loh. Dan itu sangat susah kan sebenarnya? Ya susah banget pasti. Dan itu ya, sekolah itu bukan berarti hanya tanggung jawab gurunya, tapi orang tua justru harus berperan, jangan lantas tanggung jawab gurunya sudah selesai saja gitu. Betul. Next dok, anak ASD itu Autism Spectrum Disorder ya dok ya. Apakah dengan terapi bisa menjadi anak yang tipikal sama seperti anak pada umumnya? Jawab dengan sangat sedih hati aku bilang enggak. Tapi aku bilangnya apakah dia akan bisa fungsional? Jawabannya bisa. Tapi kalau misalnya dia akan menjadi anak yang seperti pada umumnya, tidak. Bahkan tuh sekarang aku banyak menghadapi pasien-pasien yang autism dewasa yang sebenarnya tidak terdiagnosis.
dan dia lulus kuliah, dia dokter bahkan kayak misalnya, atau misalnya dia akuntan, dia segala macam, dia punya profesi gitu loh. Tapi ternyata dia kayak frustasi ke dirinya sendiri bahwa dia kesulitan untuk sosial interaksi, dia susah kayak untuk meregulasi dirinya, dia tidak mengenal dirinya sendiri, yang setelah didiagnosis dia adalah autism gitu. Padahal dia verbal, dia ngomong, dia bisa berkarya, tapi ternyata dia tidak mindful terhadap dirinya waktu di-assess adalah dia autism gitu. Yang terjadi dia bagaikan anak kecil yang terjebak di tubuh orang dewasa gitu. Itu berarti waktu proses dari anak sampai remajanya itu tidak terlihat atau baru muncul di usia dewasa? Tidak terdeteksi. Tapi sebenarnya sudah ada. Sudah ada. Oh, dan baru kelihatan mungkin di dunia kerja saat dia bekerja. Dan biasanya kan orang-orang kayak gitu tuh susah untuk bekerja yang teamwork. Terus udah kayak gitu mungkin dia jadi gampang depresi, gampang cemas terhadap sekitarnya, bisa jadi kayak gitu. Jadi kalau ditanya apakah bisa sama seperti anak tipikal, jawabannya tidak ya dok ya. Tapi yang kita harapkan adalah anak-anak ini atau teman-teman kita yang berspektrum ini bisa setidaknya mulai bisa meregulasi emosinya sehingga bisa berinteraksi sosial dengan kita, bisa bekerja sama dengan kita, berkomunikasi dengan kita, dan itu adalah suatu hal yang baik untuk mereka ke depannya. Ada pertanyaan lagi netizen, silakan. Yang di sini boleh? Ini ada 100 orang di sini ya. Dan yang perlu dipahami adalah autis ini lagi tinggi banget. Aku nggak tahu ya, sejak COVID pasien autis tuh kayak ada dari 10, 8 tuh 9 lah pasien autis. Apa hubungannya sama COVID tuh? Sebenarnya kan kayak stres pada ibu, stres pada ayah, terus bagi tadi mulainya kesannya kayak autism like syndrome, ternyata bisa jadi kayak gitu ya. Nah ada yang lagi penelitian juga apakah ini jadi kayak long term effect dari COVID gitu. Nah kayak gitu sih. Dan sebenarnya juga yang terjadi adalah anak-anak yang lahir tidak cukup bulan dulu lebih banyak cerebral palsy, sekarang lebih banyak autism. Gitu. Iya, dan kita harapkan dengan adanya tanggal 2 April ini World Awareness. Ya, sebenarnya bulan ini tuh kayak Autism Awareness Month. Autism Awareness Month, teman-teman jadi nggak ada lagi tuh yang pakai kan suka dok tuh kita suka dengar main handphone terus autis banget sih gitu ya dok. Itu kan sebenarnya olok-olokan yang juga itu bully loh. Iya, secara tidak langsung itu bully ya dok ya, secara verbal ya dok ya. Makanya teman-teman dengan adanya podcast ini mudah-mudahan jadi terbuka nih tentang apa itu autis, bagaimana sih. Satu lagi pertanyaan kita dok, kalau misalnya aku nih misalnya ada kerabat aku yang ternyata dia autis, terus saat kita ya interaksi lah, nah aku nih harus seperti apa kan? Kalau kadang-kadang kita tuh suka spontan natap dia, itu kan sudah sebagai bullying tuh dok, yang kita natap dia seperti aneh banget sih gitu kan, suka ada perasaan kayak gitu, atau mungkin sikap kita yang terkadang seperti bullying buat mereka. Kita harus bagaimana nih sebagai orang di situ? Pertama adalah kalau misalnya kita kayak nggak mau tatapannya seperti apa, aku jarang natap orang sih. Karena mereka juga ditatap juga nggak akan ada esensinya buat mereka. Gitu, itu yang pertama. Yang kedua adalah berusaha tetap hadir untuk mereka, kayak duduk di sebelahnya. Nah yang ketiga adalah mereka butuh dipahami, mereka itu enggak sih gitu, atau misalnya lagi steaming itu mereka kita harus gimana, biarin aja mereka flapping, biarin aja mereka meregulasi dirinya. Kenapa? Karena tadi aku belum tambahin lagi setahun yang lalu tuh ada penelitian bahwa angka bunuh diri di Amerika Serikat 50-60%-nya itu adalah orang autis. Gitu. Kenapa? Karena mereka frustasi. Kenapa sih mereka kayak nggak bisa collab dengan orang lain? Kenapa mereka tidak jadi diterima gitu ya, merasa tidak diterima? Bukan tidak diterima saja, tapi mereka kok nggak punya feeling seperti orang lain kayak gitu loh, kayak gitu. Dan kayak mereka nggak bisa atsun dengan orang lain kayak gitu. Gitu sih. Jadi kalau ada yang seperti itu kita biarkan saja. Kemudian kita mencoba menerima dan memperlakukan sama seperti anak tipikal lainnya, betul ya. Jadi notes-nya hari ini adalah kalau misalnya para orang tua atau mungkin teman-teman yang melihat saudaranya seperti pasien spektrum ya, tapi kok orang tuanya belum melakukan assessment atau pemeriksaan ke dokter, silahkan langsung dibawa ke dokter rehabilitasi medik. Kalau di RSUD ada dokter Adila hari Selasa sampai Jumat dari pagi sampai malam. Salah ya dokter ya, dari pagi sampai jam 2.
Jadi pagi sampai jam 12 tapi nggak tahu kenapa. Oh iya, ya intinya silahkan datang, kemudian dibawa, dikenali apakah ini anak saya memang ternyata spektrum, kemudian jika iya tipenya seperti apa, kemudian ketika sekolah harus pilih sekolah seperti apa, di sana akan dijelaskan secara panjang lebar dan secara tuntas sama Dokter Adila. Oke, sekian podcast hari ini. Jika masih ada pertanyaan boleh langsung datang, tadi sudah ada jadwal Dokter Adila ya. Kalau masih banyak yang bertanyakan atau masih penasaran tentang spektrum atau mungkin tentang gangguan perilaku atau neurodiversity lainnya, silahkan. Tidak mesti autis atau gangguan yang neurodiversity yang lainnya, silahkan ditanyakan. Baik Sobat Sehat, sekian podcast hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan bisa diaplikasikan untuk keluarga dan lingkungan sekitar. Sehat-sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.